Shalom saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah saudaraku, pagi hari ini kita kembali boleh datang kepada Tuhan. Kita menikmati kasih dan anugerah-Nya yang berlimpah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita boleh masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kita bersama-sama merendahkan hati kita dan mencari wajah Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersekutu lebih dalam lagi kepada Bapa. Bapa, ajar kami, penuhi kami, urapi kami, sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami siapkan hati kami rindu mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah berhenti bersandiwara rohani. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Mari saya ajak untuk membaca Alkitab kita bersama-sama. Kita membuka pasal ini dan membacanya. Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak,
maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, Yesaya hidup di zaman di mana kondisi rohani bangsa Israel sedang merosot. Tidak heran bahwa pemimpin-pemimpin umat disebut sebagai orang Sodom dan manusia Gomora. Kota Sodom dan Gomora adalah kota-kota yang kelakuannya sangat bejat, sehingga Tuhan menghancurkan kota tersebut. Jika sampai Tuhan berbicara bahwa pemimpin bangsa Israel, yang dalam arti raja ataupun imam, sudah seperti manusia Sodom dan Gomora, maka begitu bejatnya dan begitu jahatnya apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat kejahatan raja dan imam sebagai pemimpin yang justru merasa aman berbuat jahat, asalkan mereka tetap melakukan ibadah seperti biasa. Tentu ibadah yang dimaksud adalah ibadah pada masa perjanjian lama, yaitu mempersembahkan korban setiap hari, seperti yang telah diatur oleh hukum Taurat. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam ayat ini, di dalam pasal ini dikatakan ibadah hanya merupakan formalitas belaka, sementara mereka ataupun kelakuan mereka begitu bejat dan jahat. Maka Tuhan berkata, "Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu dengan korban bakaran. Karena walaupun kamu menghadapku dengan membawa korban bakaran, kamu sebenarnya menginjak-injak bait suciku." Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan jijik dengan persembahan yang sebenarnya hanyalah topeng untuk menutupi kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka berpikir bahwa jika mereka berbuat dosa, toh bisa dihapus dengan darah binatang, sehingga darah binatang ataupun korban bakaran justru dijadikan alat untuk melegitimasi perbuatan dosa yang mereka lakukan. Setiap ibadah dan perayaan yang dilakukan di rumah Tuhan sebenarnya bukanlah ibadah dan perayaan bagi Tuhan, melainkan hanya bagi kepentingan manusia, yaitu para pemimpin, raja dan imam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Tuhan begitu benci dan muak melihat ibadah-ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan hukum Taurat. Namun mereka melakukan hukum Taurat hanya sebagai formalitas belaka. Padahal hati mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika mereka berdoa pun, mereka tidak berdoa untuk mencari Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Mereka berdoa hanya untuk meminta bagi kepentingan mereka sendiri. Bahkan mungkin doa yang diucapkan hanya di bibir saja, dan supaya mereka terlihat religius, rohani ketika dilihat orang. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau mendengarkan apalagi menjawab doa mereka. Saudaraku, perikop hari ini mengontraskan keadaan moral bangsa Israel dengan sandiwara ritual keagamaan yang mereka mainkan. Perhatikanlah bahwa di awal seruan para pemimpin maupun rakyat Israel diidentikan dengan pemimpin Sodom dan rakyat Gomora. Dan melalui pembahasan renungan hari ini dan yang kemarin, sebenarnya kita boleh melihat moralitas dan perilaku mereka sudah memberikan Tuhan alasan yang lebih cukup kuat untuk membinasakan mereka, bahwa mereka masih bertahan dan masih ada sebagai satu bangsa. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan.
bukan karena kebaikan mereka. Ironisnya, orang-orang tidak menyadari bahwa hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka merasa hubungan mereka dengan Tuhan baik-baik saja karena mereka masih melakukan ritual yang Tuhan minta. Bisa jadi mereka cukup giat dan mengeluarkan banyak uang untuk ibadah. Giatnya mereka dan persembahan dipandang memadai untuk memuaskan Tuhan, untuk dapat menyenangkan Tuhan. Sepertinya bukan Tuhan yang mereka coba puaskan, tetapi rasa bersalah yang ada dalam diri mereka. Dengan perayaan dan persembahan, mereka mencoba untuk membeli rasa tenang dan hidup sehingga mereka bebas untuk melakukan apa yang mereka mau. Tuhan berpandangan lain. Ia menentang bangsa Israel untuk mengalahkan ibadah mereka dari upaya menenangkan diri menjadi sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan ritual-ritual keagamaan, melainkan tindakan nyata kepada sesama. Kontribusi nyata dari kehidupan kita sebagai bermasyarakat. Saudaraku, ini juga adalah peringatan keras bagi setiap kita yang hidup di masa sekarang. Kita boleh belajar ketika kita melakukan apa yang hari-hari ini, apa yang kita tabur, itu juga nanti yang akan kita tuai. Walaupun kita tidak menuai di dunia ini, kita akan menuainya di hari penghakiman terakhir nanti. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jika hari ini kita diingatkan Tuhan mengenai kesalahan bangsa Israel di masa lalu, marilah kita juga berjuang beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan kita jadikan ibadah kita hanya sandiwara belaka. Stop, berhenti untuk bersandiwara rohani. Ini tidak hanya berlaku bagi jemaat awam, tetapi justru juga peringatan keras kepada para pelayan Tuhan, para pembicara, para pendeta, dan para gembala sidang, bahwa gereja bukanlah tempat bermain-main. Ibadah bukanlah tempat sandiwara di mana semuanya mengenakan topeng yang penuh dengan kepalsuan. Saudaraku, mari jujur kepada diri sendiri. Apakah sikap ibadah kita selama ini murni untuk menyembah Tuhan? Kalau iya, pasti wujud daripada ibadah kita adalah kasih dan keadilan bagi sesama. Namun kalau kita melakukan semua ibadah hanya agar merasa tenang, bebas dari rasa bersalah, tak heranlah ibadah kita hanya sebatas ritual semata dan tidak membuahkan hidup yang menjadi berkat buat sesama. Jika demikian, saudaraku, Tuhan menantang kita hari ini. Bertobatlah, saudara-saudara. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita evaluasi diri kita. Kita boleh minta ampun atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita boleh kembali kepada kasih kita yang semula. Kita boleh memandang kepada Kristus dengan motivasi yang tulus dan benar, datang beribadah kepada Tuhan. Mari saya ajak kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam dan berbuah. Kami dapat mengaplikasikannya dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni setiap sandiwara rohani yang kami lakukan. Kami berhenti dari sikap ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, anak-anak-Mu. Penuhi kami beribadah pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan motivasi yang benar, sehingga kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih Bapa, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu, semangat di dalam beribadah saudara-saudaraku. God bless you all.